البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-haditsus sadis wasitun ba'da sittini'ah, 666. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah SAW ditanya tentang perkara apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Qal taqwallahi ta'ala wa husnul khuluq. Beliau menjawab, yaitu ketakwaan kepada Allah Ta'ala dan akhlak yang bagus. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Dan beliau ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Faqal al-famu wal faraj. Rasulullah menjawab, yaitu mulut dan kemaluan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan mengatakan hadis ini hasan shahih. Kata Syekhuna Abu Amr dalam catatan kaki, kesimpulannya adalah shahih. Riwayat Tirmidzi dalam sanadnya ada Yazid bin Abdurrahman al-Audi, disiqahkan oleh Al-Ijli. Ali Ibnul Madini mengatakan sabetun. Baik. Maka apa? Hadisnya sahih, tak perlu ragu. Dan dihasankan sanadnya oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihut Tirmidzi. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Intinya sahih, alhamdulillah. Baik. Di sini kita mendapatkan faedah bahwasanya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka sering bertanya kepada Rasulullah SAW, dan semua pertanyaannya adalah pertanyaan yang bermanfaat. Bahkan mereka menanyakan perkara yang sangat penting, bukan masalah keduniaan, tapi masalah yang lebih penting dari itu. Ditanya tentang perkara yang paling menjadi dasar tujuan orang di dunia dan seterusnya, yaitu masalah surga dan neraka. Kita di dunia ini sekedar, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah melintasi jejantas, melintasi jembatan. Dunia ini kita tidak kekal di sini. Sebagaimana jembatan itu kita tidak boleh berlama-lama di atas jembatan. Kita perlu lewat. Berarti ujung akhirnya kemana? Kalau tidak ke surga ya ke neraka. Maka inilah yang lebih penting untuk ditanyakan. Apa yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk surga, untuk kami berusaha mengamalkannya. Dan apa perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, sehingga kami berusaha untuk menjauhinya. Dan ini menunjukkan bahwasanya semakin banyak semakin perkara itu berpotensi memasukkan orang ke dalam surga, maka harapan kepada amalan ini sangat besar, semakin besar. Dan semakin suatu perkara itu besar potensinya untuk memasukkan orang ke dalam neraka, maka kekhawatiran kita terhadapnya juga semakin besar. Kita tahu semua kebaikan walaupun seukuran dzarrah itu boleh menjadi sebab masuk surga. Tetapi ada perkara-perkara yang kemungkinan untuk masuk surga itu lebih besar kalau kita melewati perkara tersebut. Demikian pula keburukan sekecil dzarrah pun boleh jadi akan memasukkan orang ke dalam neraka kalau kita tidak waspada, ada ini dan itu. Tetapi semakin besar potensi suatu amalan menjerumuskan orang ke dalam neraka, maka ini semakin menyebabkan kita merasa khawatir dan wajib untuk waspada. Makanya sahabat tidak mengatakan apa yang menyebabkan ini, apa yang menyebabkan itu, tapi apa yang paling banyak menyebabkan ini, apa yang paling banyak menyebabkan itu. Karena kemungkinannya jadi semakin besar. Makanya pertanyaan yang pertama, apa yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga? Dan ini menunjukkan apa? Bolehnya menisbatkan sesuatu kepada sebab. Jelas yang memasukkan ke dalam surga itu siapa? Allah Ta'ala. Tetapi tentunya masuk dalam surga itu ada sebab, ada kuncinya.
Nah, di sini Rasulullah tidak mengatakan apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, yaitu Allah. Jelas bukan itu. Rasulullah paham apa yang ditanyakan oleh sahabat, yaitu sebabnya. Walaupun jelas hanya Allah yang berhak memasukkan, tapi sebabnya yang dipertanyakan adalah sebab. Baik, maka Rasulullah menjawab, yang pertama adalah taqwallahi ta'ala. Tatkala surga adalah negeri yang terbaik dan derajat yang terbaik itu didapatkan, diperolehi orang yang bertakwa, maka Rasulullah menyebutkan ini. Semakin seseorang itu bertakwa kepada Allah, maka akan semakin besar peluang dia ke dalam surga. Wa yatajannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka, dan akan dijauhkan dari neraka orang yang memberikan hartanya, wa yatajannabuhal atqa, yaitu apa? Akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa. Berarti apa? Dia akan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana dalam ayat yang lain, yaitu apa? Tentang surga, uiddat lil muttaqin. Allah siapkan surga itu untuk orang yang bertakwa. Jadi kuncinya adalah takwa kepada Allah. Nah, dari istilah takwa ini masuk, yaitu bercabang darinya seluruh amalan, yaitu menjalankan kebaikan dan menjauhi keburukan, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Tentunya yang paling tingginya adalah tauhidullah, perintah tertinggi. Kemudian wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Tentunya akhlak yang tertinggi adalah akhlak kepada Allah, adab kepada Allah. Sampai kemudian akhlak yang paling rendah, tapi tetap bagus. Akhlak yang bagus maksudnya yang paling rendah, yaitu imatatul adza anit thoriq, menghilangkan gangguan dari jalanan. Semuanya ini berpotensi besar untuk menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan dua perkara ini agar seseorang itu seimbang di dalam memenuhi hak Allah ditunaikan, hak para makhluk juga ditunaikan. Hak Allah masuk dalam takwa Allah, hak para makhluk dimasukkan dalam husnul khuluq. Ini ketika dibagi, walaupun sebenarnya semuanya masuk dalam kedua perkara itu. Kemudian yang berikutnya, wasu'ila an aksari ma yudkhilun nasanna. Rasulullah juga ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Maka ternyata Rasulullah menjawab, al-famu wal farj. Ini sesuatu yang mengherankan dari sisi kenapa Rasulullah tidak menyebutkan kebalikan dari perkara tadi. Kalau masuk surga caranya dengan takwa, berarti kalau masuk ke dalam neraka sebabnya adalah kemaksiatan misalkan. Kalau masuk surga itu sebabnya adalah dengan akhlak yang baik, maka masuk neraka sebabnya adalah akhlak yang buruk. Kenapa beliau tidak menjawab itu? Karena beliau tahu yang beliau ajak bicara ini orang-orang yang paham bahasa Arab. Mereka para sahabat, mereka paham sastra, mereka paham mafhum mukhalafah. Kalau masuk surga sebabnya takwa dan husnul khuluq, masuk neraka sebabnya adalah maksiat dan akhlak yang buruk. Jelas para sahabat langsung paham itu. Setelah dikasih tahu tentang surga begini, berarti kebalikannya ya kebalikannya. Neraka berarti kebalikannya. Cuma kenapa tatkala sahabat bertanya, minta kejelasan ternyata tentang masalah neraka, ternyata Rasulullah tidak menjawab kebalikannya. Rasulullah paham itu. Dan Rasulullah tahu sahabat paham. Berarti apa? Rasulullah ingin menjelaskan dari sisi yang lain yang lebih detail. Yaitu apa? Ternyata inti perkara yang paling banyak menyebabkan masuk ke dalam neraka adalah dua alat ini, yaitu mulut dan kemaluan. Mulut dari sisi mana? Dijelaskan oleh para pensyarah, dijelaskan oleh At-Tibi, Al-Qari, demikian pula Al-Mubarakfuri. Maksudnya adalah yaitu wajib untuk menjaga lisan. Jangan sampai lisan itu melakukan perkara-perkara yang mengundang murka Allah atau menyakiti para hamba Allah sehingga Allah pun jadi ikut marah. Jadi Allah pun jadi apa? Marah. Berarti masuk ke dalam ini adalah apa? Yaitu kalimat syirik. Ini paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Siapa yang
masuk neraka dengan sebab syirik lebih banyak daripada kaum muslimin. Orang kafir lebih banyak dari muslimin. Makanya yang paling banyak masuk ke dalam neraka sebabnya adalah syirik mereka, syirik di dalam mulut mereka. Tentunya apa? Syirik dalam hati juga. Tapi alat yang paling jelas adalah mulut, karena tidak menjaga lisan dari kesyirikan, dari kata-kata kufur. Mungkin boleh jadi mencaci maki Allah ketika terkena musibah dan seterusnya. Demikian pula itu terkait dengan hak Allah. Yang terkait dengan hak makhluk yaitu suka mencaci maki orang lain, mencaci maki tetangga, mencaci maki, mendoakan keburukan anak istri barangkali dan seterusnya. Nah, ini juga akan menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, barang siapa mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka pasti kekufuran itu akan kembali ke salah satunya. Ini menunjukkan bahayanya mulut kalau tidak dijaga baik-baik. Kemudian yang kedua, alat yang kedua adalah al-farj, yaitu kemaluan. Intinya apa? Tatkala orang itu tidak menaati Allah di dalam menjaga syahwatnya, justru dia malah lebih tunduk patuh kepada syahwatnya, akhirnya dia jatuh kepada perzinaan atau perkara-perkara yang masuk dalam jenis perzinaan, yaitu homoseksual dan sebagainya itu, atau yaitu ityanul bahaim, dalam istilah Arab mendatangi hewan. Nah, ini semua menyebabkan orang terlaknat, terkutuk, masuk ke dalam neraka. Bukankah alat-alat yang lain juga berpotensi memasukkan ke dalam neraka? Tangan yang memukul, demikian pula kaki yang menendang dan sebagainya. Tentu semuanya akan berpotensi memasukkan ke dalam neraka. Tetapi prakteknya adalah yang paling banyak adalah dua perkara ini. Mungkin sebagian orang mampu menjaga telinga dan mata, tetapi apa? Dia tidak mampu menjaga mulutnya, dan ini yang paling banyak. Sampai-sampai sebagian salaf mengatakan anggota badan yang paling layak untuk dimasukkan ke dalam penjara adalah lidah. Karena apa? Ucapan itu akan boleh jadi menyebabkan orang masuk ke dalam neraka atau menyebabkan terjadinya peperangan. Kenapa sampai ada peperangan antara satu pihak dengan pihak yang lain? Karena ada batu api, ada orang yang lidahnya jahat mengadu domba antara orang ini dan orang itu gara-gara lidah. Maka lidah paling layak untuk dipenjarakan. Makanya sampai-sampai Rasulullah SAW setelah menyebutkan amalan-amalan yang sangat vital, yang sangat penting dalam Islam, lalu Rasulullah berkata kepada Mu'adz, yaitu apa? Ala ukhbiruka bi mulaki dzalika kullih. Maukah engkau aku kabarkan tentang inti dari ini semua? Tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, memegang lidahnya, mengatakan kufa alaika hadza, tahan lidahmu ini. Lalu Mu'adz tanya, ya Rasulullah, wahal nahnu, ya Rasulullah, wa inna lamu akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa karena ucapan kita yaitu apa? Semata-mata ucapan, sementara hati kita baik. Ternyata Rasulullah mengatakan, sakilatka ummuk, ibumu kehilangan engkau. Fahal yakubun nasu ala finnari ala manakhirihim aw qala ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Tidak ada yang menjerumuskan orang ke dalam neraka ke hidungnya lebih dulu atau wajahnya lebih dulu, kecuali adalah hasil dari ucapan mereka, lidah mereka. Ini menunjukkan lidah memang sangat penting untuk dijaga agar tidak mendatangkan murka Allah atau menyakiti para hamba Allah. Kemudian yang kedua adalah kemaluan itu berapa banyak disebabkan oleh seseorang tidak mampu menjaga syahwat, akhirnya merusak rumah tangga, akhirnya merusak kehormatan, akhirnya juga merusak nasab dan seterusnya. Dan ini mendatangkan murka Allah Ta'ala. Makanya tatkala Allah membicarakan tentang syurga, tentang orang-orang yang layak mendapatkan syurga, Allah Ta'ala menyebutkan masalah ini. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Fa man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka kecuali kepada istri-istri mereka dan hamba sahaya mereka, karena mereka dalam masalah ini tidak tercela. Namun barang siapa mencari selain itu, tidak puas dengan yang halal, masuk kepada yang haram, maka mereka telah melampaui batas.
Sementara ayat tadi bicara tentang orang yang masuk surga. Nah, kalau dia melampaui batas, keluar dari surga berarti kemana? Ancamannya adalah neraka. Ilahuna wallahu a'lam.